Teman-teman, bagaimana kita mengatasi kegagalan? Yaitu ada 7 jurus resep sukses anti gagal. Jurus pertama aja sudah anti gagal. Kenapa? Jurus pertama ini kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses dan belajar. Bila kita belum sukses, maka kita harus belajar supaya besok lebih sukses lagi. Kalau sudah sukses, tetap belajar supaya di kemudian hari kita lebih sukses lagi. Kemudian yang kedua, bahwa kita punya goal yang SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Goal yang menarik itu ada emosinya. Kita bisa imajinasikan kalau kita sukses seperti apa. Maka kita akan lebih senang untuk take action karena kita punya goal yang membuat kita punya arah, yaitu goal yang SPTM. Kemudian yang ketiga, kita harus punya alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat ini adalah bensin untuk membuat kita take action. Alasan sangat kuat hanya ada dua, nikmat dan sengsara. Nikmat hanya menggerakkan kita 20%, tapi sengsara itu 80%. Kalau kita membayangkan bahwa kalau kita tidak melakukan yang harus dilakukan, tidak mau belajar yang harus kita pelajarin, kemudian tidak disiplin, apa yang terjadi? Sengsara yang amat sangat, tentu saja kita mendadak kita mau bergerak. Kemudian yang keempat, ya ini jurusnya apa? Kalau Anda mau resep sukses anti gagal, yaitu belajar dari yang terbaik. Kalau jurus yang keempat ini, yang terbaik adalah MBBKM. Kita adalah membebek kamu, menemukan orang-orang yang lebih sukses dibanding kita ada di mana. Setelah menemukan, B-nya apa? Bagaimana mereka mau bergaul dengan kita? Buat dia win, baru win. Kita bantu dulu kepentingannya dia. Setelah menemukan bergaul, bagaimana kita belajar pada dia? Caranya nanya, kemudian setelah kita membantu, tentu saja mereka sungkan kalau kita tanya, banyak mau ngajarinya. MBBKM, bagaimana kita bukan hanya sekedar belajar, tapi hanya kerjasama dengan orang-orang yang sudah sukses. Kemungkinan berhasil kita akan jauh lebih besar. Kemudian M-nya, mempekerjakan orang yang jauh lebih sukses. Jadi yang keempat, belajar dari orang yang jauh lebih baik dari kita, ataupun kerjasama, ataupun Anda benar-benar berpartner, nah tentu saja kemungkinan suksesnya lebih besar. Yang kelima, kalau hanya ada satu sukses saja resepnya yang saya milih, ya yang kelima ini. Take action sampai kita menjadi habit. Kita harus take action sampai kita menjadi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaan yang membawa hasil ke arah yang kita inginkan. Take action toward our goal until become habit. Atomik dulu, kecil dulu. Kalau push up ya setengah kali dulu, atau squat ya 1 kali dulu aja, dijadwalkan. Nah tentu saja Anda kan pertama kali kecil, lama-lama jadi bukit. Nah ini jurus yang kelima. Take action until jadi habit toward your goal. Kemudian yang keenam, peka, monitor, lapor. Kita harus peka, harus kita monitor, dan kemudian kita lapor. Ada badisnya, ada temennya yang saling lapor. Kamu melakukan apa? Berat badanmu jadi berapa? Kamu sudah push up belum? Sudah baca Al-Quran belum? Sudah baca kitab suci belum? Nah, sudah olahraga belum? Nah, kita ada badinya, peka, monitor, lapor. Ini tadi membuat kemungkinan sukses kita jauh lebih besar. Yang ketujuh, last but not least, kita melakukan satu yang namanya persisten dan fleksibel. Persisten terhadap usahanya, fleksibel terhadap caranya. Jadi caranya boleh ganti-ganti, tapi tetap kita harus usaha sampai kita berhasil. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desember ingin mengucapkan salam bersatu sehati.